Shalom, selamat pagi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tentunya sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan sudah berikan kenikmatan bagi kita di pagi hari ini, kita patut mensyukurinya. Oleh karena itu saudaraku, sebelum kita melakukan aktivitas kita di pagi hari yang indah ini, kita mau mendengarkan sabda firman Tuhan yang menjadi penuntun dan penolong di dalam kehidupan kita untuk menjalani kehidupan ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, sungguh kami mengucap syukur untuk kebaikan kasih karunia Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami di pagi hari ini, kami mau mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan yang menjadi pegangan dan pedoman di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, pimpin kami Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus-Mu yang mengajari dan memimpin kami. Begitu juga dengan hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu di pagi hari ini. Engkau yang memperlengkapi hamba-Mu ini Tuhan. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Biarlah senantiasa Engkau sembunyikan di belakang salib-Mu. Berkaryalah Tuhan melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita tertulis di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-24. Demikian bunyi firman Tuhan. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap, mengajar, sabar. Amin. Demikian bunyi firman Tuhan. Merdeka! Merdeka! Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tentu pekikan merdeka kita serukan dengan penuh semangat, dengan lantang kita menyatakan merdeka, merdeka. Tepat hari ini saudaraku yang terkasih, pada tanggal 17 Agustus, kita bangsa Indonesia memperingati hari kemerdekaan yang ke-78 tahun. Tentu usia 78 tahun bukan usia yang muda. Usia yang sungguh matang. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena hari ini bertepatan dengan kemerdekaan bangsa Indonesia, ketika itu pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Indonesia bebas dari penjajahan, dan ketika itu proklamator kita memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan. Begitu juga dengan kita saudaraku, di mana Tuhan Yesus juga memberikan dirinya mati di kayu salib untuk memerdekakan kita dari dosa-dosa yang membelenggu kita, yang mengikat kita. Oleh karena itu seharusnya kita pun patut memproklamirkan diri kita untuk merdeka dari keterikatan kita akan dosa-dosa yang sering kita lakukan dengan cara penyerahan diri kita total kepada Tuhan dan memohon pimpinan daripada Roh Kudus supaya memimpin kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats firman Tuhan pagi ini tentulah sangat berlaku juga di dalam hidup kita sekarang ini dan untuk selama-lamanya. Tentu pernyataan surat Paulus ini saudaraku sangat sulit kita lakukan atau kita terapkan di dalam kehidupan kita, di dalam keseharian kita. Dan ini bukan hanya berlaku bagi hamba-hamba Tuhan yang menerima tahbisan, seperti pendeta, penatua, diakonis, evangelis,
tapi semua nasihat ini berlaku bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Apalagi bagi orang atau kita yang memiliki kelebihan dari orang lain. Seperti kita mempunyai atau berpendidikan yang lebih tinggi, atau memiliki kekuasaan atau jabatan dan harta yang melimpah. Sehingga hal-hal ini, saudaraku, membuat kita terlena dan merasa mampu dari orang lain, dari orang-orang di sekitar kita. Sehingga kita terkadang mendominasi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan tak jarang kita meremehkan mereka. Padahal saudaraku yang terkasih, apa yang kita punya, apa yang kita miliki, apa yang sudah kita nikmati, semua itu adalah anugerah Allah semata yang patut kita syukuri. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, walaupun kita bekerja keras, tetapi kalau Tuhan tidak berkehendak, segala sesuatunya tidak akan terjadi dan tidak menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Hal ini yang terkadang tidak kita sadari, saudaraku, sehingga dapat menimbulkan kesombongan yang dapat menimbulkan pertengkaran di dalam suatu persekutuan dalam Tuhan. Tapi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang yang percaya, sebagai orang pengikut Kristus yang telah dimerdekakan dengan darahnya yang kudus di Kalvari, kita harus benar-benar meneladani sikap Yesus. Dan pastilah kita diberikan hikmat dan kemampuan untuk melakukan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Sehingga saudaraku, kita akan mampu menjauhi pertengkaran dan hidup kita pun akan berperilaku ramah kepada setiap orang dan penuh kesabaran. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, marilah kita menjadi hamba yang setia akan firman Tuhan. Sehingga hidup kita menjadi garam dan terang, dan menjadi berkat bagi orang. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, jadilah hamba yang rendah hati, hamba yang tetap menurut perintah Tuhan, dan apapun yang dilakukan hamba haruslah untuk menyenangkan hati Tuhan semata. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh Bapa, pengajaran-Mu melalui firman-Mu pada pagi hari ini di dalam kehidupan kami, biarlah kami berperilaku seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan kami lebih mengenal dan mengetahui apa yang menjadi kehendak-Mu. Terlebih firman-Mu yang mengajari kami dan memberikan nasihat bagi kami melalui surat Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius, supaya menjauhi akan pertengkaran dan boleh hidup sabar dan tetap setia dan tetap berperilaku ramah kepada orang-orang sekitar kami. Tuhan, jikalau kami mengandalkan diri kami, Tuhan Yesus, kami tidak akan dapat dan kami tidak akan mampu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tapi kami mempunyai Allah yang luar biasa, yang akan memampukan kami, bahkan memperlengkapi kami, supaya kami tetap menjadi hamba-Mu yang menjauhi akan pertengkaran. Hamba-Mu yang selalu hidup ramah kepada orang-orang sekitar kami dan menjadi hamba yang sabar
Tuhan Yesus, biarlah dengan hikmat-Mu Tuhan, dan kami mampu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Jangan biarkan kami cuma hanya menjadi pendengar akan firman-Mu, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang menjadi pedoman di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari yang indah ini Tuhan, kami juga mau berdoa buat setiap hamba-hamba Tuhan. Dimanapun mereka berada, biarlah Tuhan Yesus yang memperlengkapi mereka. Mereka memberitakan kabar baik tentang Engkau Tuhan. Di pelosok-pelosok muka bumi ini yang tidak terjangkau banyak orang. Biarlah Tuhan Yesus yang memampukan mereka. Agar melalui hamba-hamba-Mu ini Tuhan, banyak jiwa yang dimenangkan. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini juga kami mau berdoa buat negara kami, bangsa kami, rakyat Republik Indonesia. Yang tepat pada hari ini 17 Agustus Tuhan, merayakan dan bersyukur memperingati hari kemerdekaan kami. Biarlah Tuhan, kami benar-benar menjadi orang yang merdeka, seperti Engkau yang memerdekakan kami dengan darah-Mu yang kudus. Sehingga kami boleh merdeka dari hal-hal yang negatif. Jauhkan kami Tuhan dari hal-hal yang tidak menyukakan hati Tuhan. Biarlah kami benar-benar menjadi manusia yang merdeka, meninggalkan segala dosa-dosa yang selalu membelenggu kami. Sehingga kami benar-benar terlepas dan kami boleh bebas beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu di negara kami, Republik Indonesia. Berikan kedamaian, kerukunan di antara kami yang berbeda agama, yang berbeda suku, berbeda ras. Kami percaya penyertaan Tuhan Yesus Kristus ada di dalam kehidupan negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami memohon kepada Engkau ya Allah. Saat kami melanjutkan aktivitas kami, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus. Biarlah memperlengkapi kami dan menuntun kami, sehingga kami dapat melakukan apa yang harus kami lakukan. Dan Tuhan Yesus yang memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kasih anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan penyertaan daripada Roh Kudus, kiranya menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Merdeka!